Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kayak gue akan bahas mengenai timnas Indonesia, dimana sesuai dengan video short gua, Indonesia sukses membungkam nyinyiran Vietnam secara 2 kali berturut-turut ya. Kalau dihitung dengan Piala Asia kemarin itu artinya win streak sampai 3 kali berturut-turut. Gokil. Ini kayaknya menjadi catatan pertama kali ya Indonesia bisa win streak atas Vietnam sampai 3 kali berturut-turut guys ya. Luar biasa. Ya walaupun 2 kemenangan awal tuh sedikit meragukan, tapi kemenangan yang ketiga ini benar-benar luar biasa guys. Terlihat seperti bukan Indonesia yang main. Walaupun pertahanannya agak-agak rapuh sih ya. Gua akui memang pertahanan Indonesia masih kurang. Mungkin karena tidak ada Bagot sama Amat sih, katanya sih bilang gitu ya. Gak ada Bagot sama Amat jadi kayak kelihatan ada yang rapuh. Tapi kalau menurut gua harusnya itu nggak boleh terjadi karena siapapun yang main harus tetap kokoh gitu guys ya. Mungkin memang harus ditaruh Wahyudi Hamisi kali guys ya. Biar tidak cuma kokoh tapi juga mencederai lawan. Iya. Tapi kalau bicara soal peluang Indonesia harusnya sih ya so far harusnya sih Indonesia bisa lah memastikan diri lolos ke next round karena kalau melihat next jadwalnya Indonesia kan melawan Irak di home di GBK. Ya kalau GBK-nya lagi nggak bisa berarti ke JIS aja guys ya. Tapi katanya sih kalau menurut instruksi dari Bapak Erick Thohir katanya GBK tidak boleh dipakai untuk kegiatan lain sepak bola gitu guys ya, selain sepak bola katanya sih gitu, mulai berusaha untuk difokuskan untuk masalah sepak bola aja gitu. Tapi nggak tahu sih, mungkin ada yang punya power mungkin bisa diubah gitu. Itu kita nggak usah bahas guys ya, karena kita bahas mengenai pertandingannya aja. Bisa dibilang itu menjadi agak penentuan yang menurut gua kayaknya lebih apa ya, meskipun eh, tidak terlihat rasional Indonesia bisa mengalahkan timnas Irak, tapi ya melihat permainan yang kemarin cukup atraktif, umpan-umpannya juga bagus. Gua rasa harusnya sih bisa lah. Ngimbangin lah setidaknya ya kan, ngimbangin. Tapi berharap di sisi sebelah Filipina bisa eh, mengalahkan timnas Vietnam. Berharap aja ya. Karena kan nggak salah Vietnam itu juga nggak ngebantai ya pas pertama kali ketemu sama Filipina kan ya. Agak tipis-tipis jadi kayak masih ada harapan lah, secerca harapan gitu guys ya. Walaupun ya harapannya juga ya tipis. Dan kalau boleh dibilang seandainya nih Indonesia sudah datang ke GBK nanti dengan skuad yang lebih baik karena gue dengar rumor kan katanya oleh Romini dari klub FC Utrecht sudah mulai dilirik dan mulai ditelepon nih guys. Kayaknya kalau sampai kejadian, gue merasa ini akan menjadi kepingan puzzle terakhir untuk timnas Indonesia guys. Karena kalau kiper kan udah ada Martin Paes kan ya, yang main di FC Dallas. Terus juga back kalau mungkin si Bagot sembuh, mungkin Bagot, Hapner, sama Rido lah, ya kan. Kalau Amat sih gue ngerasa kayaknya meskipun Amat itu long ball-nya bagus, tapi karena dia udah faktor umur, kayaknya udah bisa diganti sih ya. Iya. Oh iya ada Abang Jai ya lupa Abang Jai. Berarti bertiga itu Hapner, Bagot sama si Abang Jai. Iya, lupa gua Abang Jai. Aduh kasihan banget. Padahal Abang Jai itu apa ya? Bagus banget tuh penampilannya ya. Pemain paling kalem sepanjang laga guys ya. Selain Tom Hayat tentu saja di laga kedua, tapi di 2 laga beruntun Bang Jai itu menampilkan sebuah permainan indah khas backnya Italia gitu guys ya, khas permainan back Italia guys ya, yang kalem tenang mengontrol bola gitu guys ya, benar apik lah guys, mantap lah guys ya. Terus kalau seandainya udah sembuh semua nih ya, mungkin sayapnya kita udah bisa mempertimbangkan untuk mengganti Arhan dengan Nathan Joy on question mark, karena penampilan dia di 2 laga itu ketika Arhan tidak ada, actually yang di laga pertama Arhan ada tapi digantiin sementara. So far nggak terlalu jelek ya, apalagi di laga kedua itu kan yang Arhan gak ada sama sekali, itu kan menampilkan permainan yang cukup bagus gitu guys ya. Dibanding Shane Patinama, kayaknya Shane Patinama mendingan ditarik ke sayap aja gak sih. Terus abis itu di IKT yang sisi sebelah itu kayak udah pasti milik Asnawi sih. Kalau nggak ada Asnawi ya Sandy Walsh, tapi Sandy Walsh kayaknya taruh di gelandang aja lah guys ya, karena gelandang kita biar nanti petarung semua nih guys. Jadi ada Walsh, ada Haye, ada Marceng gitu guys ya, bertiga tuh. Trio quartet tuh mantap ya. Atau kalau nggak Marceng ya mungkin bisa naro siapa namanya tuh, Ricky Kambuaya bisa guys ya. Jadi buat adu adu fisik aja gitu guys ya. Jadi Kambuaya tuh jadi kayak Kambuaya sama si Walsh itu buat jadi kayak penghadangnya gitu guys ya. Kayak apa sih
namanya temboknya gitu guys, tembok pertama untuk melapisi pertahanan Indonesia gitu ya. Menurut gue sih itu bisa guys ya, dan Hayaton tuh jadi jatah yang bisa nyuplai bola. Mengingat timnas Irak itu kan apa ya, tubuhnya tinggi-tinggi, dan sekarang timnas Indonesia juga tubuhnya udah pada tinggi-tinggi, jadi kayak udah setara lah sekarang ya kan. Terus nanti yang di depannya udah pasti ya si Romney, kemudian Ragnar sama Marceng ya. Marceng udah terdepan aja gitu guys ya. Kalau nggak Marceng ya paling Yakob. Jadi kalau masalah peluang menang lawan Irak sih harusnya ada. Tapi gue lebih prefer kayaknya mendingan imbang sih. Karena kalau bisa menang itu luar biasa sekali guys. Kayaknya media Vietnam udah nggak bisa bacot lagi tuh kalau saya bisa menang lawan Irak tuh kayaknya. Langsung terbungkam semua itu ya. Karena udah bener yang tadi di leg pertama dimatain 5-1, di GBK-nya menang. Wah, gila. Mau apa lagi guys sih. Terus habis itu kalau bener ya seandainya itu terjadi, ya berarti lawan Filipina udah aman lah guys ya. Udah nggak perlu lagi yang namanya apa nyari kemenangan ya. Setidaknya hasil imbang atau ya apapun yang terjadi ya mereka udah bisa lolos gitu guys ya. Dengan sangat santai dan saja. Itu sih harapan saya. Tapi ya kita nggak tahu di atas apa nanti guys ya. Semoga saja Coach Sinteyong tidak terganggu masalah-masalah pelik dari adanya seorang haters yang bacotnya makin luar biasa guys ya. Yang nanti kan gue bahas habis ini. Habis ini gue akan bahas mengenai orang itu guys ya. Ini gue nggak tahu apa boleh apa nggak sih, boleh nggak sih? Tapi kalau seandainya boleh ya gue mau bahas nih karena gue merasa lama-lama orang ini tuh mulai meresahkan gitu. Menurut gue tidak seharusnya seperti itu gitu seorang pengamat sepak bola guys ya. Jadi gue harus bahas ini. Gue harus bahas. Gue sebagai salah satu pengamat sepak bola gue juga harus bahas karena ini menyebalkan lama-lama guys ya. Jadi itu saja dari gue. Gue pamit. Sampai jumpa nanti di next videonya membahas mengenai bapak-bapak yang tukang nge-hate orang, terutama pelatih Indonesia sekarang ini guys ya. Gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.